الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. اللهم إنا نسألك بركة ليلة القدر كاملة. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Sebelum kita mulai kajian sore ini, kita baca dulu ayat puasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 183. Mari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kemudian kita lanjutkan pengajian kitab fikih puasa karya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis yang 9. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, kullu amal ibni Adam, setiap amalan manusia, lahu, untuk dia, illa siyam, kecuali puasa. As-siyamu li, maka puasa hanya untuk saya. Wa ana ajzibi, dan aku membalas terhadap puasa. Wa khulufa fumis shaim, dan bau mulutnya orang yang puasa, indallahi, di hadapan Allah, atyabu, lebih wangi, mirrihil miski, daripada bau minyak wangi misik. Hada haditsun muttafaqun ala sihhatih. Hadis ini disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hadis ini membicarakan fadilah puasa. Fadilahnya apa? Bahwasanya puasa adalah ibadah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain.
Dan bahwasanya balasan puasa itu langsung Allah yang urusi, tidak dipasrahkan kepada para malaikat. Dan bahwasanya mulut kita yang baunya tidak enak gara-gara puasa karena lambung kita kosong, itu ternyata di hadapan Allah malah lebih wangi daripada minyak wangi misik. Karena itu kalau kita ingin mulut kita wangi nanti di akhirat di dalam surga, maka wajib kita melakukan puasa Ramadan. Jangan seperti orang-orang yang mereka KTP-nya Islam tapi puasa Ramadan tidak mau melakukan. Tadi kita lewat di perempatan, ada orang-orang bagi-bagi makanan. Kemudian di pinggir perempatan ada orang di becak, dia sambil makan-makan. Maka saya mikir, ini muslim atau bukan? Mestinya muslim, karena jenggotan. Tapi kok malah makan, padahal belum jam makan. Ya, kalau kita mau husnudon, ya mungkin dia pas sakit. Tapi sakit kok nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Nah, kalau suudzon kita ya, berarti orang muslim yang fasik itu. Muslim tapi tidak mau puasa Ramadan. Nah, kalau kita ngerti fadilah puasa seperti ini, tidak mungkin kita akan meninggalkan puasa Ramadan. Kata-kata asyamuli, puasa hanya untuk Allah. Maksudnya apa? Di sini ada tafsiran dari para ulama, ada 3 tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah maksudnya la yantali alaihi ahad. Tidak ada yang mengetahuinya siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang puasa tidak ada yang memuji dia. Kalau orang yang suka sholat, orang yang suka baca Quran, itu orang bisa melihat. Karena orang baca Quran kan terlihat, orang sholat kan terlihat. Sehingga orang akan memuji dia, oh ini ahli sholat, oh ini ahli tilawah Quran. Sedekah juga begitu, orang sedekah kan ada yang diberikan. Nah, maka orang-orang melihat. Sehingga orang yang ahli sedekah banyak yang memujinya. Tapi ahli puasa nggak ada yang memuji. Kenapa? Nggak ada yang tahu kecuali pelakunya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi puasa, kan kalau nggak cerita-cerita kan orang nggak ada yang tahu kan. Karena orang puasa sama tidak puasa itu ya bentuknya bodinya sama saja tidak berubah. Nah, maka maksud puasa khusus untuk saya itu maksudnya adalah karena dia tidak diketahui amalan itu kecuali oleh Allah, maka ini berarti ibadah yang sangat khusus, keikhlasannya lebih jelas daripada orang-orang yang ibadah yang lain. Kalau orang ibadah sholat mungkin juga sholatnya seperti munafik, yaitu hanya untuk pamer saja. Orang sedekah mungkin seperti orang munafik, sedekahnya supaya disebut sebagai orang yang dermawan saja. Tapi kalau orang puasa, mau dipuji apanya nggak ada yang tahu. Ada juga yang memaknai maksudnya adalah nanti pada hari kiamat, kalau seseorang itu punya kezaliman kepada orang lain, maka kezaliman kepada orang lain itu dia bayar dengan pahala-pahala amal dia. Hatta la yabqa ila shaum, sampai tersisa kecuali pahala puasanya. Pahala puasanya tidak untuk membayar apa namanya kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Maka kalau ada seseorang banyak berbuat dolim di dunia ini, nanti di akhirat rugi. Kenapa rugi? Karena pahala sholatnya hilang untuk membayari kezaliman kepada orang lain. Pahala sedekahnya hilang. Kenapa? Untuk membayari atau melunasi kezaliman dulu dia kepada orang lain di dunia. Tapi untuk pahala puasa tidak. Tetap ada Allah yang menanggung sisanya. Kalau kezaliman ternyata belum terlunasi semuanya, tapi dia masih mempunyai kewajiban untuk melunasi, membayar kezaliman kepada orang lain tadi, maka oleh Allah akan ditanggung. Sudah, ini pahala puasamu tidak usah diberikan, tetap untuk kamu, kekurangannya saya yang bayar. Ini tafsiran yang kedua menurut sebagian para ulama. Tafsiran yang ketiga, maksudnya adalah yang tawalla jaza'ah. Puasa itu untuk saya artinya Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi pembalasannya secara langsung. Tidak diwakilkan kepada para malaikat. Sehingga para malaikat pun juga tidak ngerti pahala puasa itu berapa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin."
Orang yang sabar itu pahalanya diberikan tanpa hitungan. Nah, kata Imam Sufyan bahwasanya puasa itu termasuk sabar. Karena sabar itu artinya menahan. Dan orang puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Maka dia termasuk orang sabar, maka pahalanya diberikan tanpa hitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-10. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah, puasa adalah perisai. Yang dimaksud perisai ini adalah perisai dari neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain dengan kalimat yang lebih jelas, junnatun minan nar. Puasa adalah perisai dari api neraka. Wasaumu junnatun minan nar. Puasa perisai dari api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lain-lain. Jadi kalau kita masuk neraka gara-gara dosa, itu puasa bisa menjadi perisai. Semestinya masuk neraka, kenapa? Punya dosa. Tetapi karena ada puasa, jadi tidak. Itu zahir dari makna hadis ini. Tapi ternyata para ulama menafsirkan dengan tafsiran yang lebih bagus lagi. Yaitu apa? Mereka mengatakan bahwasanya puasa perisai itu adalah minal ma'asi, perisai dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan ini perkataan para ulama bahwa puasa merupakan perisai dari maksiat tidak bertentangan dengan sabda Nabi bahwa puasa perisai dari neraka. Karena seseorang nyemplung ke dalam neraka, sebabnya adalah apa? Maksiat. Nah, kalau seseorang terperisai dari maksiat, otomatis terperisai dari neraka. Puasa memperisai diri kita dari maksiat. Ini terbukti. Dan kita merasakannya masing-masing kita. Orang kalau puasa kan biasanya jaga diri. Mau melihat yang haram, nggak berani. Kenapa? Khawatir puasanya batal. Mau ngomong bohong, tidak jadi. Karena khawatir puasanya batal. Bahkan anak-anak kecil sering mengatakan, yang poso ojo nesu-nesu, poso ini batal. Nah, sampai anak-anak kecil aja paham. Pas puasa itu harus ngerem dari perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. Bohong, menggunjing orang, suka marah, dan sebagainya. Nah, itu maka puasa memang betul-betul memperisai diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Fa'idha kana ahadukum sha'iman. Kalau seseorang sedang berpuasa, fala yarfuth, maka jangan berkata mesum, wala yajhal, jangan berbuat bodoh. Berkata mesum yaitu misalnya menggoda istrinya padahal masih siang-siang Ramadan, jangan. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah. Tidak sepantasnya orang dalam kondisi ibadah malah berkata mesum kepada istrinya. Kalau mau berkata mesum kepada istrinya, mengajak yang memang kaitannya hubungan suami istri, dia menunggu nanti kalau sudah adzan maghrib. Kalau belum adzan maghrib, maka jangan. Ngomong jangan. Ngomongnya dijaga. Ngomongnya yang baik-baik saja. Jangan berbuat jahil. Berbuat jahil misalnya apa? Misalnya menipu, itu berbuat jahil. Menggunjing orang, itu berbuat jahil. Semua maksiat itu adalah perbuatan jahil, perbuatan bodoh. Fa ini mru'un qatala, kalau ada seseorang menengkari dia, au syatama, atau mencaci maki dia, falyaqul, maka hendaklah dia menjawab, inni shaim, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Tujuannya apa kita ngomong seperti ini? Tujuannya mengingatkan dua orang. Satu, kita sendiri. Kita ingatkan diri kita bahwa kita sedang puasa, tidak sepantasnya bertengkar, dan tidak sepantasnya meladeni orang yang mengajak bertengkar. Karena ini perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Muslim dengan muslim bertengkar. Ini setan yang menyebabkan seperti itu. Yang kedua, mengingatkan orang tersebut. Ingatlah, saya ini lagi puasa. Puasa itu ibadah kepada Allah. Kalau sesama muslim bertengkar, itu ibadah kepada setan. Nah, maka daripada kamu ibadah kepada setan, kamu ikuti saya saja, ibadah kepada Allah. Karena itu kata-kata ini, inni shaim, ini hendaklah diucapkan dengan suara yang keras, bukan hanya di batin. Karena tujuannya tadi, mengingatkan dua orang. Kalau kita cuma gantiin saja, berarti mengingatkan diri kita sendiri.
Tapi kalau kita suarakan, maka ini sekaligus mengingatkan orang yang menenggari kita. Meskipun saya jujur di sini ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan ini suaranya dikeraskan, ada yang mengatakan ini suaranya secara sir saja. Karena supaya kita menyembunyikan ibadah kita, tidak pamer terhadap ibadah kita. Ada yang mengatakan bahwa kalau puasanya puasa wajib, maka kita ngomongnya keras, inni shaim. Tapi kalau puasanya puasa sunnah, maka kita ngomongnya dalam hati saja. Kenapa? Karena ibadah sunnah itu hukum asalnya adalah lebih bagus kita sembunyikan, tidak kita tampak-tampakkan. Berbeda dengan amal wajib, lebih baik tampak. Maka sholat 5 waktu itu disuruh kita sholat di masjid, tampak dari rumah menuju ke masjid, kelihatan orang. Tapi sholat sunnah lebih baik di rumah masing-masing. Selesai zikir, pulang langsung ke rumah. Sholat 2 rakaatnya setelah sholat fardu, kita gelar sajadah di rumah. Itu lebih utama daripada sholat sunnah setelahnya, setelah fardunya di dalam masjid. Kemudian waqala, Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala. La khulufu fami sha'imin, sungguh berubah bau mulutnya orang yang puasa. Atyabu indallah, lebih wangi di hadapan Allah, mirrihil miski, dari minyak wangi misik. Misik ini sudah saya jelaskan bahwa dia adalah minyak wangi yang paling wangi, tidak ada yang mengalahkan kewangiannya. Dan minyak wangi misik yang asli itu adalah darah dari kijang. Tubuh kijang, salah satu bagian tubuhnya kalau dibelah akan keluar darah, namanya misik, wanginya dahsyat. Karena itu sebagian ulama mengatakan ini sekaligus menunjukkan bahwa darah itu tidak najis. Darah itu apa? Tidak najis. Karena buktinya boleh digunakan sebagai minyak wangi. Tapi pendapat ini dibantah oleh mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan darah itu najis. Adapun misik ini tidak najis. Kenapa? Dia sudah istihalah. Istihalah itu apa? Sudah berubah bentuk. Karena bentuknya sudah bukan darah lagi. Kalau kita gores tubuh kita, keluar darah kan merah netes-netes itu. Nah itu misik bukan kayak begitu. Dia sudah menjadi kering, sudah menjadi bentuknya seperti pasir begitu. Nah kalau kita ambil baunya, masya Allah, wanginya dahsyat sekali. Nah, nanti kalau kita buat sebagai minyak wangi, wanginya tidak ada yang mengalahkan. Mazhab Syafi'i mengatakan misik bukan darah karena sudah berubah bentuk sehingga tidak bisa dikatakan bahwa darah tidak najis. Yang namanya darah yang hukum asalnya adalah najis, meskipun bisa dimaafkan kalau darah itu sedikit. Misalnya lagi sholat tiba-tiba mimisan sedikit, nah, kemudian kita ambil tisu, kita tahan dengan tisu, sudah tisunya masukkan kantong, lanjutkan sholatnya, nggak masalah, ini dimaafkan karena sedikit. Kalau darah yang banyak, nah itu adalah najis, itu hukum asalnya menurut mayoritas para ulama. Kemudian Nabi mengatakan innama tiada lain yadharu, orang puasa meninggalkan syahwatahu, syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, min ajli, dari sebab saya, dari sebab Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa orang puasa harus meninggalkan 3 ini. 1 makan, 2 minum, 3 syahwat. Yang dimaksud adalah syahwat kemaluan. Karena itu hubungan suami istri membatalkan puasa menurut kesepakatan para ulama. Demikian juga mengeluarkan mani dengan sengaja, masturbasi misalnya, itu menurut mayoritas para ulama adalah membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan syahwatahu, syahwat farjinya. Beda lagi kalau keluar maninya tanpa sengaja. Seseorang tidur siang Ramadan, tiba-tiba dikasih oleh Allah mimpi basah. Maka bangun-bangun basahlah keluar mani, gak masalah. Kenapa? Ini tidak dia sengaja, gak masalah. Karena itulah para ulama mengatakan, seandainya ada seorang suami hubungan sama istri, seandainya
Kemudian tengah-tengah dia hubungan suami istri, tiba-tiba mendengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dia selesaikan hubungan itu. Puasanya sah, tidak masalah. Tapi kalau nambah sik sak menit, batal puasanya. Puasanya tidak sah. Tapi begitu Allahu Akbar langsung selesai. Nah, sudah. Maka ini puasanya sah karena yadharu syahwatahu. Dia meninggalkan syahwatnya. Meninggalkannya kapan? Dari terbit fajar sampai dengan maghrib. Maka begitu mendengar adzan langsung dia tuntaskan, langsung dia selesaikan, langsung dia hentikan hubungan itu, maka puasanya masih sah meskipun dia masuk adzan subuh dalam kondisi masih junub, tidak apa-apa. Kemudian Allah mengatakan fasyamuli, puasa khusus untuk saya, wa ana ajzibi, dan saya membalas langsung terhadapnya. Kulla hasanatin, setiap satu kebaikan, bi asyri amsalihha, dilipat gandakan 10 kali lipat, ila sab'imi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Maka puasa tidak berlaku seperti itu. 1 kelipatan 10, 1 kelipatan 70, enggak. Pahalanya lebih gede daripada itu. Fa innahu li, karena puasa khusus untuk saya, wa ana ajzibi, dan saya langsung membalas terhadapnya. Karena itulah hadis ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai tafsir untuk kata-kata innama yuwaffas shobiruna ajrahum bighairi hisab. Tiada lain disempurnakan pahalanya orang-orang sabar tanpa hitungan. Sabar itu ditafsiri sebagai puasa menurut sebagian ulama. Ini surat Az-Zumar ayat 10. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, yadharu syahwata, dia meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, min jarraya, karena saya, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang berpuasa meninggalkan makan, minum, dan syahwat bukan karena Allah, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu puasa? Ya karena pekewo, semua tetangga saya puasa, maksud saya tidak puasa. Ini tidak ada pahalanya karena bukan min jarraya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada orang puasa bukan karena Allah? Ya mungkin saja ada, karena buktinya ada orang-orang munafik. Orang munafik itu nggak percaya sama Allah, ragu-ragu dia. Ada 3 manusia, Muslim itu percaya adanya Allah, munafik itu ragu-ragu, Allah ada enggak, benarnya ada atau enggak. Kafir tidak percaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, munafik itu karena dia ragu-ragu sehingga tidak melakukan amalan karena Allah. Termasuk mungkin ya sebagian orang yang elon-elon saja puasanya. Karena saya dulu pernah punya tetangga, bapak ibunya kafir Kristen, dan dia sendiri juga Kristen. Tapi kemudian dia menikahi seorang wanita muslimah. Wanitanya ini saya tahu, dia bekerja di PKU Muhammadiyah, pakai jilbab, berarti keluarga Islam. Nah, ketika Ramadan, istrinya puasa, suaminya ini tetangga saya ini, yang saya belum pernah mengetahui dia mengucapkan syahadat untuk masuk Islam. Setiap Ramadan dia ikut sahur. Kalau ditanya, lu mas kok sahur mas? Kan yang gereja. Nah, maka jawabnya, lah bojoku ya poso, aku ya poso. Nah, kalau memang dia puasa karena ikut-ikutan istrinya saja, bukan karena iman kepada Allah, berarti bukan min jarraya. Puasanya bukan karena Allah, tidak dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab berikutnya bab wujubis shaum, bab wajibnya puasa biru'yatil hilal, dengan sebab melihat hilal, yaitu bulan sabit tanda awal Ramadan. Dan ini sudah merupakan kesepakatan para sahabat. Karena itu saya ulang-ulang terus bahwasanya pendapat yang menggunakan hisab untuk memasuki Ramadan atau selesai dari Ramadan adalah pendapat yang lemah dari sisi ini. Sisi apa? Yaitu dari sisi menyelisih kesepakatan para sahabat.
Sahabat di masa mereka sudah sepakat namanya masuk Ramadan itu menunggu melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat, mereka sepakat Sya'bannya digenapkan 30 hari. Tidak ada pendapat lain. Tapi saya jujur, pendapat yang menggunakan hisab itu masuk akal juga. Dan mereka juga punya dalil. Meskipun dalilnya tidak dipahami seperti itu mestinya. Hanya saja karena mereka memahami seperti itu, jadilah mereka menggunakan hisab. Ya silahkan aja, tapi kita tidak mengikuti. Kenapa? Itu pendapat yang lemah tadi. Mengikuti hisab ini, kenapa saya katakan nalar? Karena ilmu hisab adalah ilmu yang bisa dikatakan qat'i atau pasti. Beberapa ulama mengatakan seperti itu. Al-Imam As-Subki, seorang ulama madhab Syafi'i. Namanya madhab Syafi'i itu pakai ru'yah. Tapi dia seorang ulama madhab Syafi'i, dia mengatakan bahwa hisab itu sesuatu yang qat'i. Seolah-olah dia mengikuti pendapat tersebut. Demikian juga ada Syekh Al-Muti'i, seorang ulama besar di Mesir, ulama kontemporer, tapi sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia bermadhab Syafi'i, tapi dia memilih pendapat pakai hisab. Karena itu ringkasnya masalah ini tidak usah menyebabkan kita umat Islam jadi bertengkar. Yang mau pakai hisab silahkan, kita pakai ru'yah dengan sebab dalil-dalil yang sangat jelas dan kesepakatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-11. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara menyebutkan Ramadan, bulan Ramadan. Faqala, maka beliau mengatakan, la tasumu, jangan puasa Ramadan hatta tarul hilal, sampai melihat hilal. Jadi kalau mata tidak melihat hilal, maka tidak boleh puasa. Meskipun secara hisab, secara hitung-hitung itu mestinya hilal terlihat. Wala tuftiru, jangan berhenti dari puasa hatta taru, sampai melihat hilal, yaitu hilal bulan Syawal, bulan setelah Ramadan. Karena setiap bulan itu pasti muncul hilal, yaitu bulan Sabit, tanda awal bulan. Fa in umma, apabila hilal tertutupi alaikum terhadap kalian, faqduru lahu, maka uqduru lahu. La, kata-kata uqduru lahu inilah yang menimbulkan perselisihan tadi. Menurut ahli hisab, yang namanya uqduru itu maksudnya pakailah hisab. Sehingga kalau tidak terlihat hilalnya, nah yang terpakai adalah hisabnya. Tapi penjelasan seperti ini penjelasan yang lemah. Kenapa? Karena kata-kata uqduru ternyata sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang lain apa maksudnya. Nah, mari kita lanjutkan hadis yang ke-12. Ini menjelaskan kata-kata uqduru. Ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, asy-syahru 29. Bulan itu bisa 29 hari sebagaimana bisa 30 hari. Fala tasumu, maka jangan puasa hatta tarawul hilal, sampai melihat hilal Ramadan. Wala tuftiru, jangan berhenti puasa hatta tarawul, sampai melihat hilal Syawal. Fa in ghumma alaikum, kalau hilalnya tertutup di atas kalian, faqduru lahu, maka uqduru. Wa fi lafdhin, dalam hafal yang lain, fa in ghumma alaikum, kalau hilalnya tertutupi, fa akmilu, maka sempurnakanlah al-iddata, jumlah bulan tersebut, 30, menjadi 30 hari. Nah, ini penjelasan kata-kata uqdur. Jadi untuk memahami hadis itu ada metodenya. Metodenya bagaimana? Salah satunya adalah kaidah para ulama, al-hadis yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Maka kalau ada hadis yang tidak jelas maksudnya, ambillah hadis yang jelas, itu menjelaskan hadis tersebut. Contohnya ini tadi, uqduru. Ini kalimatnya nggak jelas. Karena kata-kata uqduru dalam bahasa Arab mempunyai banyak makna. Satu kata bisa bermakna 2, bisa bermakna 3, bisa bermakna 4. Itu dalam bahasa Arab sering, termasuk kata-kata ini. Nah, berarti kan ini nggak jelas.
Karena tidak jelas, ternyata ada hadis yang jelas yang mengatakan sempurnakanlah jumlah bulan menjadi 30 hari. Maka itu menjelaskan kalimat tersebut. Berarti kalau di akhir Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban, kita melihat hilal Ramadan, ternyata nggak muncul karena ada awan misalnya, maka genapilah Sya'ban menjadi 30 hari. Demikian juga Ramadan, tanggal 29 Ramadan kita berusaha melihat hilal, apakah ada hilal Syawal atau tidak. Kalau ternyata tidak terlihat karena ada awan dan sebagainya, maka adalah Ramadannya digenapkan menjadi 30 hari. Jadi hari ini kalau kita ditanya Ramadan kita besok itu hari apa terakhirnya, ya kita jawab nggak tahu. Tahunya kapan? Tahunya nanti tanggal 29 Ramadan. Kalau ternyata hilal Syawal terlihat, berarti besok sudah Idul Fitri. Kalau ternyata tidak terlihat, oleh Nabi kita disuruh menggenapkan jadi 30 hari selesai. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau masalahnya sudah sejelas ini, maka hendaklah puasa Ramadan kita gunakan metode ru'yat, tidak kita gunakan metode hisab. Kenapa? Karena dua kondisi sudah dijelaskan Nabi. Kondisi ketika hilalnya terlihat dan kondisi ketika hilalnya tidak terlihat. Semuanya sudah dijelaskan gamblang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 13. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Inna sesungguhnya kami ummatun ummiyah, satu umat yang ummi. Maksudnya la naktub, tidak menulis, wala naksib, tidak menghitung. Asyahru hakada wa hakada, bulan itu begini dan begini. Yakni maksudnya Nabi marratan tis'an wa ishrin, kadang-kadang 29 hari, wa marratan thalathin, kadang-kadang 30 hari. Hadis ini menunjukkan bahwa bulan Arab itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan 29 hari, kemungkinan 30 hari. 31 hari seperti bulan di Masehi tidak ada. 28 hari seperti di Masehi tidak ada. Karena ini bicara bulan yang dipakai untuk hitungan ibadah-ibadah kita, yaitu pakai bulan Arab, Muharram, Safar dan seterusnya sampai Dzulhijjah. Kemudian kata-kata ini, la naktub wa la naksib, kita tidak menulis, kita tidak menghitung. Itu maksudnya dalam hal yang dibahas oleh Nabi SAW ini. Dalam hal menentukan awal Ramadan dan menentukan akhir Ramadan. Bukan berarti kita tidak boleh menulis, tidak boleh ngitung, bukan itu. Silahkan belajar menulis, karena juga disyariatkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, "Falyaktub", hendaklah dia menulis, kata Allah, surat Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat menurut guru saya secara tidak langsung menyuruh kita untuk belajar nulis. Maka yang buta huruf disuruh untuk belajar bisa baca huruf sehingga bisa nulis. Ilmu hisab silahkan dipakai, tapi bukan untuk penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Untuk yang lain-lain silahkan. Misalnya untuk jadwal waktu sholat. Loh, bedanya apa, Pak? Bedanya adalah kalau masuk Ramadan dan keluar dari Ramadan, itu sabda Nabi sudah jelas pasti. Yang ketok hilal ini, yang ketok ini. Adapun untuk salat, Nabi tidak mengatakan kalau tidak melihat maka lanjutkanlah hubung sholatnya nanti aja kalau melihat matahari tergelincir, nggak ada begitu. Nah, maka untuk matahari ini kapan tergelincir, kapan terbit, kapan tenggelam, kita pakai ilmu hisab nggak masalah. Ilmu hisab sudah qat'i, sudah pasti. Pasti itu artinya tidak salah. Pernah nggak menemukan ilmu hisab salah? Kalaupun pernah kan paling sekali dua kali saja tak. Pastinya itu seringnya itu nggak pernah salah. Bahkan kalau orang diberitahu tahun besok adalah gerhananya tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, pasti percaya, nggak ada yang ragu-ragu. Karena ilmu hisab itu bahkan bisa dihitung mundur, untuk mengetahui kapan Nabi lahir, pakai ilmu hisab bisa. Untuk mengetahui kapan terjadinya gerhana di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
Pakai ilmu hisab bisa. Jadi Masya Allah, saking pastinya ilmu ini, sampai untuk maju bisa, untuk mundur pun juga bisa. Caranya bagaimana? Nah, dengan ilmu hisab tersebut. Maka yang mengetahui ilmu hisab, mudah dia dengan ilmu hisab tadi untuk mengetahui kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Berapa kali gerhana di masa hidup Nabi, mereka tahu. Kemudian gerhana total matahari di masa Nabi pada tahun 10 Hijriah, pada saat wafatnya putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jam berapa, kemudian berapa menit lamanya gerhana total itu mereka tahu, ditentukan oleh mereka dengan ilmu hisab itu, dan tidak ada yang mengingkari saking pastinya ilmu ini. Maka silahkan ilmu hisab dipakai untuk penentuan adzan maghrib, adzan subuh, adzan zuhur, silahkan, tidak ada masalah. Karena Nabi tidak menjelaskan tentang masalah sholat tersebut sebagaimana penjelasan dalam masalah puasa ini. Memang masalahnya berbeda. Kemudian hadis yang ke-14, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yati, puasalah karena melihat hilal, wa aftiru li ru'yati, berhentilah dari puasa karena melihat hilal. Fa in hala bainakum wa bainahu sahabun, kalau terhalang oleh awan, au dzulmah, atau kegelapan, au habwah, atau debu yang berterbangan. Jadi kita tidak melihat hilal, itu bisa jadi karena awan mendung, bisa jadi karena gelap, bisa jadi karena debu, bisa jadi juga yang lain-lain. Mungkin kalau zaman sekarang, karena manusia ini sudah banyak mengotori alam dengan knalpotnya dan dengan pabrik-pabriknya, sehingga yang dulu hilal itu biasanya dilihat dengan mata telanjang, sekarang harus pakai keker. Dan pakai keker pun kadang-kadang juga susah terlihatnya. Nah, kalau tidak terlihat seperti itu bagaimana? Nabi katakan, fa'akmilul iddah, sempurnakan jumlah bilangan, yaitu menjadi 30 hari tadi. Bilangan apa? Bilangan bulannya jadi 30 hari. Wala tastaqbilu syahra istiqbala. Jangan kalian itu menghadang bulan Ramadan dengan sebenar-benar penghadangan. Maksudnya gimana? Maksudnya wala tasilu Ramadan biyaumin min Sya'ban. Jangan menyambung puasa Ramadan dengan satu hari terakhir di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban tanggal 29 atau tanggal 30 tidak boleh kita puasa. Karena kalau 2 hari ini kita puasa, berarti kita sudah menyambung atau menyambung Ramadan dengan sebenar-benar sambungan atau sebenar-benar sambutan. Tidak boleh. Tujuannya apa kok tidak boleh seperti itu? Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah supaya amalan wajib dengan amalan sunnah tidak bersambung, sehingga tidak jelas mana yang wajib, mana yang sunnah. Puasa Ramadan wajib, sebelum Ramadan itu semuanya sunnah. Maka kalau 2 hari terakhir di bulan Ramadan kita puasa, maka orang jadi rancu. Ini Ramadannya berapa hari? Kok Pak Kiainya kok puasanya 32 hari? Ternyata 2 hari akhir Ramadan plus Ramadannya. Nah, bikin rancu seperti itu nggak boleh. Demikian juga dalam masalah sholat fardu. Selesai sholat fardu bersama imam, langsung berdiri sholat sunat. Tidak boleh. Harus dipisah dulu dengan wirid. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 333 itu. Nah, baru kalau sudah selesai wiridnya 333, silahkan berdiri sholat sunat, silahkan. Kalau mau langsung imamnya salah, langsung sholat sunnah, boleh, tapi syaratnya mundur dulu atau geser dulu, kanan geser kiri. Kita minta kepada teman kita yang di sebelah kita, tolong panjenengan geser, saya mau sholat sunnah. Nah, silahkan sholat sunnah setelah sholat fardu langsung, nggak apa-apa, tapi geser dulu. Karena kalau sudah geser, ini berarti sudah terpisah antara amal wajib dengan amalan sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada lain menghancurkan umat-umat terdahulu karena mereka tidak memisah antara ibadah sunnah dengan ibadah fardu. Akhirnya umat rancu sehingga ibadahnya rusak. Nah, ibadah kita jangan sampai rusak gara-gara seperti itu. Maka oleh Islam diatur dengan hadis-hadis seperti ini. Sampai di sini penjelasan kita tutup. Insya Allah hadis yang ke-15 dan seterusnya kita lanjutkan pada pertemuan yang lain.
Dan karena ini adalah menjelang buka puasa, doanya mustajab, kita tutup dengan doa yang agak panjang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين والمسلمين والمسلمات أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بارك لنا في رمضان بركة كاملة اللهم بارك لنا في ليلة القدر بركة تامة اللهم بارك لنا فيها بركة كاملة اللهم بارك لنا فيها بركة وافرة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau sudah ada langsung makan saja kurmanya.